Sobat Sehat, selamat datang di talkshow kita hari ini. Perkenalkan saya Haura Naswa yang akan memandu talkshow kita kali ini. Oke, hari ini kita akan membahas topik bullying dan kekerasan seksual nih yang akan dibawakan oleh Kak Mega Susanti Putri. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Aura, kabar saya baik. Bagaimana dengan Kakak? Alhamdulillah, aku juga baik loh Kak. Oke Kak Mega, mungkin kita langsung saja ya membahas ke topik inti kita. Oke, lanjut aja Kak. Mungkin banyak orang yang masih menganggap bullying dan kekerasan seksual itu hal yang sepele bagi mereka. Mungkin dari Kak Mega sendiri bisa menjelaskan apa itu bullying? Oke, sebenarnya bullying ini dan kekerasan seksual bukan hal yang sepele ya. Ini juga merupakan hal yang fatal nih kalau dipikir-pikir. Untuk bullying ini, sebenarnya bullying ini adalah perilaku atau tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan juga berulang dengan tujuan merendahkan harga diri korban, menghina korban, bahkan menyakiti korban, baik secara fisik, mental, sosial, maupun kalau di media sosial itu kita bisa sebutnya dengan cyberbullying nih. Contohnya untuk yang di media sosial itu kayak hate comment, penggunaan identitas orang, serta juga mempublikasikan informasi pribadi seseorang kepada halayak publik. Itu juga termasuk bullying loh. Oke Kak, mungkin yang dijelaskan Kakak itu tadi tentang bullying ya. Iya. Kalau untuk kekerasan seksualnya sendiri itu bagaimana Kak? Kalau kekerasan seksual beda. Kekerasan seksual ini merupakan tindakan seksual yang dilakukan secara tak atau tanpa persetujuan dari korban. Biasanya mencakup pelecehan seksual, sentuhan fisik, pemaksaan hingga pemerkosaan, di mana hal ini tidak memandang gender ataupun usia. Begitu Kak. Oh, berarti kalau kekerasan seksual itu lebih ke sentuhan fisik, benar Kak? Bener. Oke, mungkin Kakak bisa menjelaskan ya Kak, apa dampak bagi korban yang mengalami bullying dan kekerasan seksual? Dampaknya serius banget loh Kak. Yang pertama nih, bagi para korban ini akan merasakan yang pertama trauma, depresi, stres, gangguan kecemasan, dan juga susah untuk tidur, gangguan pola tidur lah intinya. Bahkan lebih fatalnya lagi, ada beberapa korban yang ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Udah banyak sih kasus-kasusnya, banyak korban yang kalau mengalami bullying atau kekerasan seksual yang udah parah banget Kak, itu mereka melakukan bunuh diri. Oh, ternyata dampaknya sekeras itu ya Kak? Bener banget, Kak. Sampai bunuh diri loh. Iya bener. Berarti dampaknya itu tidak sesaat, tetapi berjangka panjang. Bener, jangka panjang banget Kak. Apalagi ya yang trauma itu, atau anak-anak Gen Z sebutnya sekarang kelas isu ya. Apalagi trauma itu sulit untuk disembuhkan, dimana para korban ini akan merasakan dirinya tuh akan merasa didiskriminasi terus. Kalau misalkan aku nih mau ngumpul-ngumpul sama anak-anak di depan, kayak ngobrol-ngobrol, mereka tuh rame-rame, sedangkan aku mau kesana nih, kayak aku punya perasaan takut. Nah, enggak nanti aku takut dikucilkan, takut didiskriminasi karena aku udah pernah mengalami kekerasan seksual atau bullying kayak gitu Kak. Jadi mereka tuh kayak menarik diri lah dari lingkungan sosialnya gitu. Wah, ini sangat penting nih bagi teman-teman di rumah. Kalian jangan sampai melakukan bullying dan kekerasan seksual karena dampaknya sangat besar ya, sampai bunuh diri loh korban itu. Sampai korban ini ada loh yang nggak mau melakukan aktivitas fisik apapun gara-gara jadi trauma itu Kak. Kayak dia lebih mengurung diri lah di rumah. Ada loh yang seperti itu. Oke. Untuk mencegah terjadinya bullying dan kekerasan seksual. Pencegahannya gampang banget Kak. Pencegahan ini bisa dilakukan semenjak dini, yaitu kita melakukan edukasi dari usia sedini mungkin, dan juga membangun komunikasi terbuka, berani melapor, serta menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai, di mana peran keluarga, sekolah, masyarakat itu juga sangat penting dalam pencegahan ini. Lalu bagaimana nih Kak jika kita melihat atau mengetahui adanya bullying dan kekerasan seksual di depan mata kita? Oh, kalau itu kita gak boleh diem Kak. Kita harus bantu mereka untuk mencari bantuan profesional.
membantu mereka untuk melaporkan ke pihak yang berwenang, dan juga kita harus mendengarkan korban tanpa menghakimi mereka. Jika kita biarkan hal tersebut diam begitu saja nih, para pelaku ini pasti tidak akan merasakan efek jerah, karena mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal dong. Mereka akan terus melakukan hal tersebut secara berulang gitu Kak. Oke Kak, mungkin dari penjelasan Kakak dari awal ya, apa pesan untuk Kakak dan untuk teman-teman di rumah? Pesan saya kepada teman-teman, bullying ini tidak boleh dinormalisasikan ya, apalagi kekerasan seksual. Sebisa mungkin kita harus mencegah. Kalau mengetahui, kita harus memberitahu kepada mereka kalau itu merupakan sesuatu yang salah dan tidak boleh dilanjutkan atau tidak boleh dinormalisasikan. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas wawasannya, pelajarannya untuk hari ini. Semoga teman-teman di rumah juga tidak melakukan bullying dan kekerasan seksual ya, karena itu dampaknya sangat besar bagi korban. Mungkin itu saja ya Kak dari saya sebagai pembawa acara kali ini. Saya mohon maaf ya Kak atas kurangnya. Iya Kak, terima kasih juga. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.